Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kesempatan hari ini, kita memasuki pertemuan yang ke-9 dalam mata kuliah Sistem dan Logika Digital. Materi ke-9 ini kita akan membahas tentang rangkaian logika kombinasional ya. Dan di sini kita akan bahas tentang konsepnya dari kombinasi ya. Di sini untuk pengertian bahwa dalam kombinasional itu membangun suatu logika yang lebih kompleks ya. Jadi dalam penerapannya inputnya akan lebih banyak. Dan di sini akan tersusun dari 2 atau lebih ya gerbang-gerbang logika. Nah, di sini sebagai gambarannya gerbang logikanya itu ada 2 ya. Jadi di sini ada N ya, terus yang bawahnya adalah yaitu untuk OR ya. Terus di sini juga terbentuk dari beberapa input ya. Jadi di sini ada input pertama masuk ke gerbang logika N ya. Terus yang BC masuk di gerbang logika OR ya. Dan untuk logika OR di sini juga akan nyambung ke logika N. Dan nanti hasilnya di sini outputnya adalah Y. Ini kaitannya dengan rangkaian logika kombinasional ya. Oke, saya lanjutkan untuk rangkaian logika dasar. Ya, di sini ada 2 macam, yaitu yang pertama half adder, terus yang kedua full adder ya. Nah, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama half adder ya. Untuk half adder ini yaitu rangkaian yang penjumlahan dari 2 bit ya. Ya, jadi penjumlahannya ada 2 bit ya. Untuk tabel kebenarannya untuk half adder yaitu di sini contohnya di sini inputnya ada 2 A, B ya. Dan tentunya juga nanti untuk half adder inputnya juga ada 2 yaitu A dan B. Sebagai contoh di sini A-nya 0, B-nya 0, maka nanti untuk sumnya yaitu 0 dan untuk Cout-nya yaitu 0. Dan di mana untuk sum itu identik atau sama dengan XOR ya. Terus dan untuk checkout-nya adalah N ya. Jadi sebelumnya pernah dibahas kaitannya dengan pembentukan tabel kebenaran OR dan N. Nah, di sini hampir sama yaitu 0 ketemu dengan 0 nanti sumnya atau OR-nya adalah 0 dan N-nya adalah 0 ya. Terus 0 A-nya 0 terus B-nya 1 nanti sumnya adalah 1 dan Cout-nya atau N-nya adalah 0. Terus berikutnya A-nya 1, B-nya 0, maka sum atau OR-nya adalah 1 dan Cout-nya adalah 0. Terus yang terakhir jika A-nya 1, B-nya 1, nanti sumnya atau OR-nya adalah 0 dan Cout atau N-nya adalah 1 ya. Oke, itu kaitannya dengan tabel kebenaran dari half adder ya. Terus ini sebagai contoh dari half adder-nya ya. Nah, half adder-nya di sini ada input 2 ya, ada input 2 ya. Dan untuk outputnya di sini ada 2 yaitu Cout dan sum ya. Nah, kalau kita gambarkan secara
konsepnya seperti ini ya, hub adder itu. Jadi input dan output ya, ada dua di sini. Dan kaitannya dengan contoh di sini, maka untuk penguraiannya adalah contoh di sini sum ya. Sum berarti nanti ini masuk ke bagian AB dulu ya. Jadi A kali B ya. Jadi kita masuk ke bagian AB-nya di dalam gerbang logika N ya. Terus ditambah ya, tambah itu adalah tanda dari OR ya. Jadi menambahkan kemungkinan yang kedua A, B ya. AB-nya yang B ada garis atasnya, kalau yang sebelumnya A-nya yang garis atas ya. Nah ini untuk menguraikan dari contoh di atas, kaitannya output sum ya. Terus untuk yang keluaran Cout-nya adalah B kali A kali B ya. Nah di sini jadi langsung menerapkan N ya, menerapkan N karena di sini posisinya di bagian atas ya, yaitu gerbang logika N. Nah, check out. Kayak itu kaitannya dengan hub adder ya. Terus sekarang masuk ke full adder. Nah, full adder ini adalah rangkaian penjumlahan 3 bit ya. Dan tentunya nanti di dalam tabel kebenarannya, nah inputnya juga ada 3 ya. Contoh di sini A, B, C, in ya. Dan untuk outputnya adalah sum ya dan Cout ya. Sum jadi sama seperti yang di atas, yaitu XOR, dan Cout itu identik dengan N ya. Nah ini untuk penerapannya jadi akan berbeda dengan penjumlahan 2 bit ya. Kalau di sini ada 3 bit atau inputnya ada 3, nanti untuk tabel kebenarannya seperti ini. Contoh di sini A 0, B 0, C in 0. Berarti nanti untuk sum atau OR-nya adalah 0, dan untuk Cout-nya atau N-nya adalah 0. Terus sampai dengan nanti di bawahnya. Nah, kalau nanti di sini untuk A-nya 1, B-nya 1, C-nya 1, maka sum atau XOR-nya 1 dan Cout-nya adalah 1 juga gitu. Itu kaitannya dengan full adder ya. Dan full adder ini salah satu karakteristik ya, atau ciri dari rangkaian kombinasional. Nah, dalam kaitannya dengan full adder ada 4 kemungkinan yang akan terbentuk ya. Jadi seperti ini. Jadi A garis atas, B garis atas, C. Terus yang kedua A garis atas, B, C garis atas. Terus yang ketiga A, terus B garis atas, C garis atas. Terus yang keempatnya adalah murni A, B, C. Nah untuk kaidahnya ya, untuk kaitannya dengan pencarian sumnya, pencarian sumnya di sini ya, berarti inputnya ya yang kemungkinan akan keluar di sini nanti ada 4 sesuai dengan 4 kemungkinan ini ya. Nah di sini diterapkan ditambah ya, dimana tambah ini adalah untuk gerbang logika OR ya. Jadi tambah dan hasilnya untuk rangkaiannya seperti ini. Terus untuk mencari keluaran Cout-nya dan kemungkinan sama seperti yang di atas ya untuk keluarannya ya. Oke, kalau yang di atas ini ada 2, tapi di sini satu ya untuk yang garis atasnya. Oke, untuk penerapan Cout-nya seperti ini ya. Jadi kemungkinan yang pertama ya, terus kemungkinan yang kedua,
kemungkinan yang ketiga, dan kemungkinan yang keempat. Sehingga nanti kalau kita terapkan di dalam rangkaiannya seperti ini ya. Jadi A, B, C, IN ya untuk COUT yang pertama, terus yang kedua, ketiga, dan keempat gitu. Nah, di sini kelihatan lebih kompleks. Dan untuk full adder di sini terbentuk dari dua buah half adder ya. Nah, dua half adder. Nah, half dua adder ini di sini kita lihat ya ada dua. Jadi bagian pertama ya, terus bagian kedua. Oke, saya kira cukup dulu untuk kaitannya dengan rangkaian logika kombinasional. Nah, kita akan lanjutkan dengan rangkaian berikutnya. Saya kira cukup dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.